Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Yulia Setiawati dengan NIM 182221028. Di sini saya akan membuat video tentang proyek UAS saya, yaitu berdiskusi dengan ChatGPT. Jadi yang pertama-tama kita harus menyiapkan Google Colab dan juga ChatGPT. Dan berikut adalah ROM baru ChatGPT saya. Dan saya akan meminta ChatGPT untuk memilihkan bilangan random pada saya. Kemudian saya akan menyalin kode tersebut dan saya akan menempelkan kode di Google Colab. Kemudian saat saya run, saya mendapatkan angka 5, yaitu tentang Lagrange equation. Kemudian saya akan memulai percakapan dengan ChatGPT. Lalu ChatGPT menjawab bahwa persamaan Lagrange adalah kumpulan persamaan diferensial yang digunakan dalam mekanika klasik untuk menjelaskan gerakan sistem fisik. Persamaan ini dinamai dari matematikawan Italia abad ke-18 Joseph Louis Lagrange yang mengembangkan formalisme ini sebagai alternatif untuk mendekatkan Newton dalam menyelesaikan masalah gerakan. Secara umum, persamaan Lagrange menghubungkan energi kinetik dan potensial sistem dengan gerakan atau posisi partikel atau sistem partikel dalam ruang. Dengan menggunakan prinsip aksi minimum atau prinsip stasioner aksi atau prinsip Hamilton, Lagrange mendefinisikan fungsi Lagrangian untuk sistem yang merupakan perbedaan antara energi kinetik dan energi potensial sistem. Fungsi Lagrangian ini digunakan untuk membangun persamaan gerak sistem secara lebih sederhana daripada pendekatan Newton yang menggunakan gaya sebagai pemacu gerak. Secara matematis, untuk sistem dengan koordinat umum VI, persamaan Lagrange untuk setiap koordinat adalah D per dt, buka kurung do L per do I, tutup kurung min do L per do I sama dengan 0, di mana L adalah fungsi Lagrangian sistem dot I adalah turunan waktu dari koordinat umum tersebut, dan do L per do dot I serta do L per do I adalah turunan parsial dari fungsi Lagrangian terhadap dot I dan I masing-masing. Kemudian persamaan Lagrange ini menyediakan pendekatan yang kuat dan umum untuk memecahkan masalah gerak dalam mekanika klasik, termasuk sistem yang kompleks dan multidimensi, di mana pendekatan langsung dengan hukum Newton seringkali tidak praktis. Salah satu keuntungan untuk dari persamaan Lagrange adalah kemampuannya untuk menyederhanakan formulasi dan analisis gerak sistem yang melibatkan berbagai koordinat umum. Kemudian saya akan bertanya untuk pertanyaan selanjutnya.
Kemudian DJBG menjawab bahwa prinsip kerja minimum atau prinsip aksi minimum atau prinsip stasioner aksi adalah dasar dari formulasi Lagrange dalam mekanika klasik. Prinsip ini menyatakan bahwa gerakan sistem fisik yang sebenarnya terjadi adalah yang menghasilkan nilai minimum dari suatu besaran yang disebut aksi atau aksi S, didefinisikan sebagai integral dari fungsi Lagrangian L terhadap waktu T dari waktu awal T1 ke waktu akhir T2. S sama dengan integral T1 sampai T2 L I, Q dot I, T dt, di mana LQI, Q dot I, T adalah fungsi Lagrangian yang bergantung pada koordinat umum CI, kecepatan umum Q dot I, dan waktu T. Prinsip kerja minimum menyatakan bahwa gerakan sebenarnya dari sistem fisik adalah yang meminimalkan nilai aksi S, dengan kata lain antara semua jalur yang memungkinkan dari titik awal ke titik akhir dalam ruang konfigurasi atau yang didefinisikan oleh semua kemungkinan nilai KI atau T. Jalur yang diambil oleh sistem adalah menyebabkan aksi memiliki nilai minimum dibandingkan dengan varian infinitesimal dari jalur tersebut. Kemudian dalam konteks persamaan Lagrange, prinsip kerja minimum diaplikasikan dengan mempertimbangkan variasi fungsi jalur koordinat umum GI, T. Variasi ini harus memenuhi kondisi bahwa perubahan dalam nilai adalah S adalah 0. Kemudian dengan menggunakan prinsip ini, persamaan Lagrange memberikan pendekatan yang kuat dan umum untuk menjelaskan gerak sistem fisik dalam mekanik klasik, memungkinkan analisis sistem yang lebih kompleks dan abstrak daripada pendekatan langsung dengan hukum Newton. Kemudian saya akan bertanya untuk pertanyaan yang ketiga. Kemudian ChatGPT menjawab, untuk menurunkan persamaan gerak dari persamaan Lagrange untuk sistem mekanis sederhana, langkah-langkah umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi koordinat umum. Tentukan koordinat umum GI yang tepat untuk sistem mekanis yang ingin Anda analisis. Misalnya untuk sistem dengan massa titik tunggal dalam medan gravitasi, koordinat umum bisa berupa koordinat posisi X, Y, Z. Kemudian yang kedua, tentukan fungsi Lagrangian. Fungsi Lagrangian L didefinisikan sebagai selisih antara energi kinetik atau T dan energi potensial atau V. Kemudian sistem L sama dengan T min V, di mana T adalah energi kinetik sistem. Sistem biasanya berhubungan dengan kecepatan partikel Q dot I, kemudian V adalah energi potensial sistem, tergantung pada posisi koordinat umum TI. Kemudian berikut contoh untuk massa titik M dalam medan gravitasi. Energi kinetik T sama dengan setengah M dikali X dot kuadrat plus Y dot kuadrat plus Z dot kuadrat. Kemudian energi potensial V sama dengan mgz, di mana G adalah percepatan gravitasi dan Z adalah koordinat vertikal.
Kemudian yang ketiga, tulis persamaan Euler-Lagrange dengan menggunakan fungsi Lagrangian L. Persamaan Euler-Lagrange untuk setiap koordinat umum PI adalah D per dt do L per doi dot I min do L per doi I sama dengan 0, di mana do L per doi I adalah turunan parsial dari L terhadap I dot I, kemudian do L per doi I adalah turunan parsial dari L terhadap GI. Kemudian yang keempat, terapkan persamaan Euler-Lagrange terhadap persamaan Euler-Lagrange yang diperlukan dari langkah sebelumnya untuk setiap koordinat umum yang Anda tentukan pada langkah yang pertama. Kemudian yang kelima, selesaikan persamaan gerak setelah mendapatkan persamaan diferensial dari langkah 4. Selesaikan untuk GI, P, ini akan memberi Anda persamaan gerak dari sistem mekanis dalam koordinat umum yang dipilih. Contoh sederhana ini memberikan panduan umum. Proses ini seringkali memerlukan pemahaman yang baik tentang energi kinetik, energi potensial, dan aplikasi persamaan Euler-Lagrange dalam konteks mekanika klasik. Setiap sistem mekanis mungkin memiliki langkah-langkah khusus tergantung pada kompleks dan karakteristiknya. Kemudian saya akan bertanya untuk pertanyaan yang keempat. Kemudian ChatGPT menjawab, dalam formulasi Lagrange dalam mekanika klasik, perbedaan antara koordinat umum dan koordinat Kartesian adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk koordinat Kartesian. Koordinat Kartesian seperti X, Y, Z untuk sistem 3 dimensi adalah koordinat yang langsung menggambarkan posisi objek dalam ruang. Kemudian mereka berfungsi sebagai koordinat yang paling sederhana dan umum digunakan untuk mendeskripsikan posisi dalam ruang 3 dimensi. Dan yang ketiga, dalam formulasi Lagrange, koordinat Kartesian bisa digunakan sebagai koordinat umum untuk sistem tertentu, terutama jika sistem tersebut tidak memiliki kebutuhan khusus untuk koordinat umum lainnya. Kemudian untuk koordinat umum adalah konsep yang lebih luas dalam mekanika klasik. Mereka adalah setiap koordinat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan posisi sistem tanpa bergantung pada koordinat Kartesian yang spesifik. Kemudian yang kedua, koordinat umum tidak terbatas pada koordinat Kartesian. Mereka bisa juga berupa jenis koordinat lain seperti koordinat elipsoidal, koordinat bola, atau bahkan parameter lain yang relevan untuk sistem tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam formulasi Lagrange, penggunaan koordinat umum memberikan fleksibilitas yang besar karena memungkinkan pilihan koordinat yang paling cocok untuk menganalisis sistem, terutama dalam kasus di mana koordinat Kartesian mungkin tidak nyaman atau tidak representatif. Kemudian yang ketiga, perbedaan utama. Yang pertama, koordinat Kartesian adalah subkelas dari koordinat umum. Mereka adalah kasus khusus di mana koordinat umum cocok untuk mendeskripsikan sistem. Kemudian yang kedua, koordinat umum digunakan dalam formulasi Lagrange untuk mengeneralisasi dan menyederhanakan penyelesaian masalah gerak sistem, terutama ketika sistem lebih kompleks daripada masa titik dalam ruang 3 dimensi. Kemudian yang ketiga, penggunaan koordinat umum memungkinkan untuk memanfaatkan metode variabel yang lebih umum dalam analisis matematis, seperti persamaan Euler-Lagrange yang berlaku untuk
berbagai jenis koordinat umum. Kemudian dalam praktiknya, pemilihan koordinat umum sangat tergantung pada sifat-sifat yang sedang dianalisis. Koordinat kartesian seringkali cukup baik untuk banyak masalah, tetapi koordinat umum memberikan alat yang lebih kuat untuk menangani sistem yang lebih kompleks atau sistem dengan simetri khusus yang memungkinkan koordinat alternatif memberikan keuntungan analitis. Kemudian saya akan bertanya untuk pertanyaan yang kelima. Kemudian ChatGPT menjawab dari pertanyaan kelima, yaitu dalam konteks formulasi Lagrange, dalam mekanika klasik, konsep energi kinetik dan energi potensial sangat penting karena keduanya digunakan untuk membangun fungsi Lagrangian yang merupakan dasar dari persamaan gerak sistem. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik T adalah energi yang dimiliki oleh sistem karena gerak relatif antara bagian-bagian sistem tersebut. Dalam formulasi Lagrange, energi kinetik didefinisikan sebagai T sama dengan setengah sigma I MI Q dot kuadrat I, di mana MI adalah massa dari komponen sistem yang bergantung pada koordinat umum QI, kemudian I adalah kecepatan umum dari koordinat QI. Dalam kasus sistem dengan massa titik tunggal, ini sering diwakili oleh setengah M R dot kuadrat, di mana M adalah massa titik dari R dot adalah kecepatan titik. Kemudian yang kedua, energi potensial. Energi potensial atau V adalah energi yang terkait dengan posisi partikel atau bagian-bagian sistem dalam medan gaya tertentu, seperti gaya gravitasi atau gaya pegas. Kemudian dalam formulasi Lagrange, energi potensial didefinisikan sebagai fungsi potensial yang tergantung dari koordinat umum QI. Kemudian V sama dengan V Q1, Q2, sampai Qn, di mana Q1 adalah koordinat umum yang menggambarkan posisi atau konfigurasi sistem, kemudian V adalah fungsi potensial yang memberikan energi potensial sistem sebagai fungsi dari koordinat umum. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi Lagrangian. Fungsi Lagrangian atau L didefinisikan sebagai selisih antara energi kinetik dan energi potensial sistem. L sama dengan T min V. Fungsi Lagrangian ini menjadi titik pusat dalam formulasi Lagrange karena memungkinkan kita untuk menerapkan prinsip aksi minimum atau prinsip kerja minimum untuk mendapatkan persamaan gerak sistem. Kemudian yang keempat, penerapan dalam persamaan gerak. Dengan menggunakan fungsi Lagrangian L, kita dapat menurunkan persamaan gerak sistem dengan menggunakan persamaan Euler-Lagrange, yaitu D per dt, do L per do I dot I, min do L per do QI sama dengan 0. Persamaan ini memberikan hubungan antara koordinat umum QI, kemudian kecepatan umum Q dot I, dan percepatan umum Q double dot I, yang merupakan solusi dari persamaan gerak sistem. Kemudian dengan menggunakan konsep energi kinetik dan energi potensial untuk membentuk fungsi Lagrangian, formulasi Lagrangian memungkinkan pendekatan yang elegan dan kuat untuk menganalisis gerak sistem mekanis dalam mekanik klasik, terutama dalam kasus di mana koordinat umum memberikan representasi yang lebih baik atau lebih nyaman daripada koordinat Kartesian tradisional. Kemudian saya akan bertanya untuk pertanyaan yang keenam.
Kemudian ChatGPT akan menjawab pertanyaan yang keenam. Dalam konteks persamaan Lagrange, perbedaan antara sistem konservatif dan non-konservatif terkait dengan sistem dari energi potensial sistem. Kemudian ChatGPT menjelaskan yang pertama, sistem konservatif didefinisikan sistem konservatif adalah sistem di mana energi mekanik total atau energi kinetik dan energi potensial tetap konstan selama gerakan, artinya energi tidak diciptakan atau dihancurkan, tapi hanya berpindah antara bentuk energi kinetik dan potensial. Kemudian energi potensial. Untuk sistem konservatif, energi potensial V hanya bergantung pada posisi koordinat umum TI, bukan pada kecepatan atau waktu. Dengan kata lain, V sama dengan V kali Q1, Q2 sampai Qn. Kemudian yang ketiga, konsekuensi dalam persamaan Lagrange. Dalam formulasi Lagrange, untuk sistem konservatif, fungsi Lagrangian L sama dengan T min V dapat digunakan untuk menghasilkan persamaan gerak yang konsisten dengan hukum kekekalan energi. Kemudian sistem non-konservatif. Definisi sistem non-konservatif adalah sistem di mana energi mekanik total tidak tetap konstan selama gerakan. Energi dapat diubah atau dihilangkan dari sistem, misalnya karena gesekan, gaya non-konservatif, atau kerugian energi lainnya. Kemudian energi potensial. Untuk sistem non-konservatif, energi potensial V dapat bergantung pada waktu, kecepatan, atau parameter lain selain koordinat umum GI. Kemudian konsekuensi dalam persamaan Lagrange. Dalam kasus sistem non-konservatif, tidak memungkinkan lagi menggunakan pendekatan langsung dengan fungsi Lagrangian L sama dengan T min V untuk mendapatkan persamaan gerak yang konsisten. Alih-alih diperlukan tambahan kerja atau energi non-konservatif untuk mempertimbangkan hilangnya energi dari sistem. Kemudian yang ketiga, penerapan dalam persamaan gerak. Untuk sistem konservatif, persamaan Euler-Lagrange yang diperoleh dari fungsi Lagrangian L atau mencerminkan bahwa energi total atau kinetik plus potensial sistem adalah konstan. Ini memungkinkan untuk menerapkan prinsip kekekalan energi secara langsung. Kemudian untuk sistem non-konservatif, persamaan gerak yang dihasilkan oleh persamaan Euler-Lagrange harus dimodifikasi untuk memasukkan gaya non-konservatif atau energi yang hilang dari sistem. Dengan demikian, perbedaan utama dalam konteks persamaan Lagrange adalah bagaimana energi potensial sistem didefinisikan dan apakah energi mekanik total sistem konservatif atau tidak. Ini mempengaruhi cara kita membangun dan menafsirkan persamaan gerak sistem dalam mekanik klasik. Kemudian saya akan bertanya untuk pertanyaan yang ketujuh. Kemudian ChatGPT menjawab pertanyaan yang ketujuh. Prinsip Hamilton atau lebih tepatnya formalisme Hamilton memberikan pendekatan alternatif yang kuat untuk menganalisis sistem mekanika yang sudah dirumuskan dengan menggunakan persamaan Lagrange.
Dalam konteks persamaan Lagrange, prinsip Hamilton digunakan untuk menyederhanakan analisis dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu transformasi Lagrange. Salah satu cara utama di mana prinsip Hamilton membantu menyederhanakan analisis adalah dengan melakukan transformasi Lagrange pada fungsi Lagrangian. Kemudian yang kedua, fungsi Hamilton H didefinisikan sebagai transformasi Lagrange dari fungsi Lagrangian L, yaitu H, QI, PI, T sama dengan sigma I, PI, Q dot I, min L, QI, Q dot I, T, di mana PI adalah momentum kanonikal yang terkait dengan koordinat umum QI. Dengan membangun fungsi Hamilton H ini, kita dapat mengubah formulasi dari persamaan gerak dari bentuk persamaan didefinisikan kedua orde seperti yang dihasilkan oleh persamaan Lagrange menjadi sistem persamaan diferensial pertama orde yang setara. Kemudian yang kedua, penggunaan diferensial fase. Prinsip Hamilton juga memperkenalkan konsep diagram fase, di mana setiap titik dalam ruang fase didefinisikan oleh koordinat umum QI dan momentum koordinat PI. Dalam diagram fase lintasan atau evolusi sistem dalam waktu dapat digambarkan sebagai kurva dalam ruang fase yang memberikan gambaran geometris yang lebih intuitif tentang gerakan sistem. Kemudian yang ketiga, keterkaitan dengan hukum kekekalan energi. Fungsi Hamilton H seringkali diinterpretasikan sebagai energi total sistem dalam mekanika Hamiltonian. Kemudian dengan menggunakan formalisme Hamilton, kekekalan energi dapat ditunjukkan dengan lebih jelas dan langsung karena H adalah kuantitas yang dikonservasi dalam sistem tertutup. Kemudian yang keempat, pendekatan numerik dan simulasi komputer. Formulisme Hamilton juga memiliki kegunaan praktis yang besar dalam pembangunan metode numerik untuk memecahkan persamaan gerak sistem. Metode persamaan metode integrator waktu atau seperti metode Parlet, metode ruang Kuta, serta kali lebih mudah diimplementasikan dalam konteks Hamilton karena strukturnya yang lebih sederhana. Dengan menggunakan prinsip Hamilton, analisis sistem dalam mekanika klasik dapat disederhanakan dengan mengubah persamaan gerak menjadi bentuk yang lebih sesuai dengan struktur geometris dan konseptual ruang fase, sambil mempertahankan informasi penting tentang energi sistem. Ini menjadikan formalisme Hamilton sebagai alat yang sangat berguna dan kuat dalam memahami dan memodelkan berbagai fenomena fisik dalam berbagai cabang ilmu termasuk fisika dan kimia. Kemudian saya akan bertanya lagi untuk pertanyaan yang ke-8. Kemudian ChatGPT menjawab pertanyaan yang ke-8, yaitu prinsip Lagrange diterapkan dengan sangat efektif pada sistem dengan banyak derajat kebebasan. Karena formulasi ini memungkinkan pendekatan yang umum dan fleksibel untuk menganalisis gerakan sistem yang kompleks. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menerapkan prinsip Lagrange pada sistem dengan banyak derajat kebebasan.
Yang pertama yaitu identifikasi koordinat umum. Pertama, identifikasi set koordinat umum GI yang memadai untuk menggambarkan konfigurasi sistem. Koordinat ini tidak harus karakteris Kartesian, mereka bisa berupa koordinat umum lainnya yang lebih sesuai untuk sistem yang sedang dianalisis. Kemudian tentukan fungsi Lagrangian. Kemudian yang ketiga, tuliskan persamaan Euler-Lagrangian. Kemudian yang keempat, terapkan pada setiap koordinat umum. Kemudian yang kelima, selesaikan dan interpretasikan persamaan gerak. Kemudian yang keenam, kekekalan energi dan sistem dan simetri sistem. Kemudian dengan menggunakan prinsip Lagrange, sistem dengan banyak derajat, kebebasan dapat dianalisis dengan cara yang lebih sistematis dan koheren daripada menggunakan pendekatan Newton yang langsung. Ini membutuh ini membuatnya menjadi alat yang sangat berguna dalam mekanika klasik untuk mengatasi sistem yang kompleks dan multidimensional. Kemudian saya akan bertanya untuk pertanyaan yang ke-9. Untuk penerapan prinsip Lagrange pada sistem osilasi sederhana seperti osilator harmonik adalah contoh yang baik untuk menunjukkan bagaimana formulasi ini dapat digunakan untuk menganalisis gerak sistem mekanis. Mari kemudian berikut adalah contoh osilasi harmonik tunggalnya. Untuk sistem osilasi harmonik tunggal, yang pertama, tentukan koordinat umum. Misalkan kita memiliki osilasi harmonik tunggal dengan massa M yang terikat pada pegas dengan konstanta pegas K. Koordinat umum yang tepat untuk menggambarkan posisi partikel adalah posisi X. Kemudian yang kedua, tentukan energi kinetik T. Energi kinetik partikel dengan massa M adalah T sama dengan setengah mx dot kuadrat, kemudian di mana x dot adalah kecepatan partikel dalam arah osilasi. Kemudian yang ketiga, tentukan energi potensial V. Energi potensial pegas adalah V sama dengan setengah kx kuadrat, di mana x adalah perpindahan partikel dari titik keseimbangan. Kemudian yang keempat, tentukan Lagrangian L. Fungsi Lagrangian L didefinisikan sebagai selisih antara energi kinetik dan energi potensial. L sama dengan T min V sama dengan setengah mx dot kuadrat min setengah kx kuadrat. Kemudian yang kelima, tuliskan persamaan Euler-Lagrange. Kemudian sekarang kita dapat menulis persamaan Euler-Lagrange untuk sistem ini, yaitu D per dt do L per do X dot min do L per do L do X sama dengan 0. Kita perlu menghitung turunan parsial dari L terhadap X dot dan X. Do L per do X dot sama dengan MX dot, do L per do X sama dengan min KX. Jadi persamaan gerak untuk osilator harmonik tunggal adalah MX double dot plus KX sama dengan 0. Ini adalah persamaan diferensial orde 2 yang menggambarkan gerak partikel dalam osilator harmonik ini dapat dipresentasikan sebagai X double dot plus omega 0 sampai 2, X sama dengan 0, di mana omega 0 sama dengan akar K per M adalah frekuensi angular eigen dari osilasi harmonik. Kemudian untuk yang keenam, solusi dan interpretasi. Solusi umum dari persamaan ini adalah Xt sama dengan A cos omega 0T plus Psi
di mana A adalah amplitudo, omega 0 adalah frekuensi angular, dan V adalah fase awal. Solusi ini menunjukkan bahwa partikel bergerak bolak-balik dalam arah sumbu X dengan frekuensi omega 0 yang merupakan karakteristik dari osilator harmonik. Dengan menggunakan prinsip Lagrange, kita dapat dengan jelas mengidentifikasikan dan menurunkan persamaan gerak setiap osilasi sederhana seperti osilasi harmonik tunggal ini. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sifat gerak sistem dan mendorong penggunaan metode matematis yang lebih abstrak dalam analisis mekanika klasik. Kemudian saya akan bertanya untuk pertanyaan yang ke-10. Kemudian berikut adalah soal-soal yang diberikan oleh ChatGPT. Kemudian, di sini saya akan menyalin kode dari soal tersebut dan kita akan menempelkan di Google Colab. Lalu kita akan menunggu untuk run-nya. Kemudian dari soal tersebut terdapat jawaban dari Google Colab yaitu persamaan gerak untuk Q1, K Q1 T min Q2 T plus 1,0 M D kuadrat per DT kuadrat Q1 T sama dengan 0. Untuk persamaan gerak untuk Q2, 1,0 K Q1 T min Q2 T min M sama dengan T kuadrat per DT kuadrat Q2 T sama dengan 0. Kemudian eh, untuk diskusi kali ini selesai. Lalu saya akan stop share screen dan terima kasih banyak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.